Halo sahabat si Ember, semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira. Ketemu lagi dengan saya, kali ini dalam seri berkenalan dengan Kitab Suci, bagian yang pertama. Kitab Suci sebagai sumber iman gereja yang utama. Apa sih Kitab Suci itu? Nah, mungkin itu pertanyaan yang paling mendasar yang bisa kita tanyakan tentang kitab suci. Ya, maka kita akan mulai dengan pertanyaan itu dan jawabannya. Ada sekian banyak jawaban yang bisa diberikan ketika ditanyakan tentang hal itu. Kitab suci itu firman Tuhan, surat cinta dari Tuhan, ya, kitab iman, piagam iman, atau kitab gereja. Nah, dari sekian banyak jawaban itu, saya pilih kitab suci sebagai sumber iman, sebagai bahan pembicaraan kita. Ya, apa sih kitab suci sebagai sumber iman? Yuk dengerin terus. Kitab suci itu adalah sumber iman gereja. Nah, kita mulai dengan kata yang paling belakang, gereja. Gereja itu kan jemaat Allah, ya, tubuh mistik Kristus. Nah, jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang mengimani Kristus sebagai kepalanya, sebagai anak Allah, ya, Mesias, anak Allah yang hidup, sebagai juru selamat. Pokoknya sebagai macam-macam gelarnya Yesus Kristus itu. Ya. Nah, dari mana gereja mendapat imannya, mendapat kepercayaannya itu? Dari mana iman dan kepercayaan gereja itu berasal? Nah, gereja lewat dokumen Konsili Vatikan II, Dei Verbum, mengatakan bahwa gereja menimba kepastiannya akan segala sesuatu yang diwahyukan Allah, bukan hanya melalui kitab suci, melainkan juga melalui tradisi. Ya, jadi menimba kepastian akan segala sesuatu yang diwahyukan Allah lewat kitab suci. Tapi bukan hanya kitab suci, juga ada tradisi. Gereja percaya kitab suci dan tradisi berhubungan erat sekali dan terpadu. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Maka dari itu, keduanya harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Dengan kata lain, kitab suci dan tradisi bersama-sama memuat warisan iman yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Simpelnya, keduanya merupakan sumber iman gereja. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan kepada kuasa mengajar gereja yang disebut magisterium, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Jadi sumber iman gereja ada 3, kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Nah, kitab suci merupakan sumber yang utama. Karena dia adalah sumber yang utama, ya, maka tentu penting banget. Ya, penting banget bagi kita untuk membacanya, mempelajarinya, merenungkannya, dan melaksanakan amanatnya. Bener nggak? Pasti bener lah. Jadi, udah jelas ya? Semoga udah ya. Mungkin masih ada yang pengen tahu tentang tradisi suci dan hubungannya dengan kitab suci. Oke, sementara segini dulu ya. Kita bahas soal itu di video yang berikutnya ya. Ikutin terus video-video seri berkenalan dengan kitab suci. Setia menginspirasi, tetap berkontribusi. Tuhan memberkati.